Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jelang Pilkada. Pemirsa, Anda juga dapat melakukan dialog interaktif bersama kami melalui sambungan telepon di 021-5155-111. Anda juga dapat melangsungkan pertanyaan Anda kepada beberapa narasumber kami, yaitu Ketua KPUD Purwakarta, Bapak Ramlan Maulana, dan Ketua KPUD Kota Tangerang, Bapak Sanusi. Dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan sejumlah narasumber yang sudah ada di studio. Saya melihat dari beberapa pemberitaan, sebagian masyarakat Kota Tangerang, kita ke Pak Sanusi terlebih dahulu. Sebagian masyarakat Kota Tangerang menganggap sudah tidak menarik lagi dengan pilkada satu pasangan calon. Sikap KPUD Kota Tangerang ini seperti apa menanggapin tanggapan dari sebagian masyarakat? Iya, soal menarik atau tidak ini kan kemasan masyarakat itu bebas-bebas saja berekspresi gitu kan. Tapi yang jelas kami sebagai penyelenggara pilkada terus melakukan upaya-upaya yang memang untuk memberikan hak partisipasi kepada masyarakat. Karena dalam pilkada itu kan hak setiap individu itu dihitung bagi yang sudah punya hak pilih gitu. Maka kewajiban kami menyampaikan secara transparan, secara terbuka, secara simultan, sosialisasi yang memang bisa menyentuh masyarakat langsung. Seperti misalnya kita kalau zaman kekinian kan menggunakan media sosial. Kalau kita lihat-lihat di Instagram kita itu followernya memang paling tinggi dibanding kabupaten kota yang lain lah kan gitu. Ini memang diminati oleh masyarakat di Kota Tangerang yang pengguna internet gitu. Kemudian kita juga program itu setiap kelurahan itu ada 4 kegiatan sosialisasi yang menyentuh RT RW, kader posyandu kalangan perempuan, kemudian juga kalangan sekolah, pemilih-pemilih pemula, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di setiap kelurahan. Kami kira ini kan hak mereka untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Kalau setelah itu masih dianggap tidak menarik, kami kira tidak juga bisa diputuskan hari ini, karena nanti keputusannya sejauh apa di hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 ini masyarakat berbondong-bondong atau tidak datang ke TPS. Kan ukuran menarik atau tidak menarik pasca masyarakat memilih, bukan begitu ya Ketua ya? Ya, kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana caranya masyarakat ini dari yang A sampai Z soal pilkada itu tersampaikan. Bahkan kita melakukan banyak inovasi juga gitu kan. Kita membuat perlombaan-perlombaan yang memang menarik minat masyarakat untuk sama-sama. Karena di nomenklatur PKPU 8 itu bukan lagi soal sosialisasi, tapi judulnya itu partisipasi masyarakat. Jadi yang kita coba olah ini partisipasi masyarakatnya, bukan bentuk kita yang terjunnya. Kalau semakin banyak masyarakat yang menganggap ini sudah tidak menarik, tapi kami lihat justru di sejumlah daerah, di sampai tingkat RT RW, justru mereka banyak mengundang kami yang di luar anggaran KPU ini untuk datang dan minta disosialisasikan gitu. Bahkan teman-teman di kalangan pemusik juga. Berarti lebih dominan yang berantusias ya? Iya, ya ini kita cukup akui gitu ya. Di beberapa termasuk yang soal tidak banyak masyarakat yang terdaftar misalnya sebelum kita tetapkan DPS, justru dengan adanya media sosial mereka bisa berinteraksi langsung, bisa direct message, bisa juga lewat Facebook Messenger, bahkan laporan-laporan itu masuk secara online ke kita dan kita langsung tangani. Ini kan bentuk partisipasi juga bahwa mereka ingin gitu loh, haknya ini diakomodir dan didatangi langsung oleh KPU misalnya kayak gitu. Kami kira ya soal antusias atau tidak, haknya dari itu, hak itu kan masyarakat, hak memilih. Ya, hak memilih mereka. Itu bunyi konstitusi kita. Betul. Gitu kan? Betul. Itu adalah hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia. Betul. Hak memilih. Betul sekali. Gitu kan? Yang dipilih apa? Orang atau bukan orang? Subjek hukum atau bukan? Kan itu persoalannya. Nah, di situ sebetulnya yang kemudian tadi kalau saya kaitkan muncul kritikan-kritikan ya dari sebagian masyarakat bahwa ini menjadi tidak menarik gitu. Nggak usah saya ikut juga udah pasti menang gitu loh. Asumsi-asumsi itu akan muncul, apalagi dari beberapa yang sudah terjadi yang lawannya bumbung kosong ini selalu menang gitu loh. Apalagi dengan ada presiden itu gitu. Orang akhirnya menganggap ini tidak menarik karena dia tidak memilih orang. Kedua, yang harus kita lihat begini. Kalau orang kandidatnya manusia ini yang kita pilih, itu kan dia digerakkan oleh mesin partai. Siapa yang mengorganisir, yang mengorganize kelompok yang bumbung kosong? Kan nggak ada.
Nggak ada. Orang per orang boleh mau melakukannya monggo gitu loh. Tapi dia tidak terorganisir. Gitu loh. Ya jelas lah yang terorganisir ini yang punya peluang menang lebih kuat gitu. Sudah gitu juga kalau yang calon yang diorganisir ini dia sah menjadi calon ditetapkan oleh Pak Sanusi dan kawan-kawan, kata undang-undang dia juga harus difasilitasi. Bahan kampanyenya, alat peraganya, macam-macam biayain kata negara. Pak Sanusi bayar dia, gitu kan? Kata undang-undang nih. Bayar, jadi beliau harus bayar. Keluarin nih, cetakin. Lewat APBD ya. Nah, lewat APBD. Tetapi yang bumbu kosong nggak ada. Bahwa KPU harus mensosialisasikan Anda juga punya hak untuk bumbu kosong, iya. Tetapi apakah dia dicetakkan juga atributnya sama? Gitu loh, dia spanduknya, flyernya, leafletnya, stikernya misalnya gitu loh. Yang kayak begini dicetakin juga. Kan enggak gitu loh. Karena juga KPU enggak diperintahkan begitu oleh undang-undang. Disitulah sebetulnya kita masih melihat ada ketidakadilannya. Walaupun kita kembali lagi, ya kenapa calon perseorangan nggak bisa dimunculkan? Kan bukan cuma partai yang bisa, perseorangan juga bisa gitu. Nah kasus di Tangerang, makanya saya bilang uniknya adalah kelihatannya memang karena faktor kepemimpinan kandidat yang sekarang inilah yang membuat calon lain keder gitu loh untuk ngadepin dia gitu loh. Kemungkinan sih itu. Gitu. Seperti dianggap momok yang menakutkan untuk dilawan dalam. Iya, boleh jadi begitu gitu. Baik, lalu kita bergeser nih ke Pak Ramlan. Dulu sempat terjadi ya di Purwakarta kekisruhan sebentar ya, dan sekarang sudah damai kembali, dan sebelumnya sempat hampir ada 4 pasangan calon, namun karena ada dukungan ganda dari partai politik tertentu sehingga akhirnya dibatalkan dan sudah sampai ke kasasi ke Mahkamah Agung. Itu sudah selesai itu ya? Sudah selesai. Jadi kemarin mengajukan kasasi ke MA dan itu sudah dinyatakan ditolak oleh MA, sehingga memang hari ini yang hanya 3 pasangan calon yang lanjut untuk nanti ke tanggal 27 Juni. Berarti ada satu partai politik yang nggak ngikutin pilkada? Ada satu partai politik, yaitu Partai Gerindra yang memang waktu itu sempat mendaftarkan ke kami itu, yaitu dengan Partai Hanura, yang mana Partai Hanura tersebut memang sudah mengusung calon lain, dan itu masuk ke ranah bahwa partai politik atau gabungan partai politik. Jadi Hanura ini dukungan ganda ya? Ya, dukungan ganda. Jadi kalau ini lolos sebetulnya jadi 4. Jadi 4. Harusnya. Kalau lolos. Tapi ini karena ada Hanura dukungan ganda tadi. Betul. Oke. Gimana nih Pak Said melihat? Ya, memang sebetulnya ya ini kan praktek-praktek lama. Lama sekali. Kita hampir di beberapa daerah terjadi saat masih menjadi pemilihan umum ya, rezimnya pemilihan umum dulu pun, bahkan sebelum dari itu gitu ya, kalau kita pakai undang-undangnya itu 2004 dulu itu, misalnya undang 32 itu sering kali apalagi ketika sudah mulai penyelesaian hasil perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, rata-rata yang masuk ke sana pasti dukungan ganda dulu gitu. Nah sebetulnya kalau sekarang ini kan sudah ada aturan yang lebih tegas gitu, yang menutup ruang itu gitu. Biasanya indikasinya apa dukungan ganda itu? Iya, bisa macam-macam. Yang pertama ada juga memang ini karena partai bermain lebih dari 1 kaki gitu, 2 kaki, 3 kaki gitu kan. Nah itu tentu saja ada benefit politik yang ingin dia dapat, juga bisa jadi juga materi. Nggak menutup kemungkinan soal itu gitu. Nah tapi ada juga yang sebetulnya dukungan ganda diberikan karena perselisihan di internal partainya. Itu juga sering terjadi gitu loh. Atau yang ketiga, perselisihan yang sungguh-sungguh terjadi, misalnya P3 kemarin ya, Golkar sempat terjadi, PKPI dan sebagainya. Tapi ada juga yang sebenarnya pura-pura berselisih. Saya pernah menemukan kasus ini. Untuk mengamankan posisi. Iya, ketika saya pernah jadi satu case gitu di Mahkamah Konstitusi, saya minta jadi ahli di situ. Ini case-nya adalah dia pura-pura. Yang ini ditandatanganin ketua umum, sekjennya tandatangannya yang ke calon yang lain gitu. Padahal ini tujuannya adalah supaya makin banyak dia dapat mintanya ini gitu kepada calon gitu. Akhirnya merugikan calon dan pada akhirnya merugikan masyarakat gitu. Nah, ini sebetulnya sudah tertutup peluang, tapi saya nggak tahu kenapa masih muncul dan masih berani gitu. Kemarin juga di Sumatera Utara ya. Mirip-mirip dengan ini juga itu terjadi kan, yang akhirnya satu calon gagal nih gitu. Hampir mirip-mirip juga dengan Purwakarta karena kaitannya adalah ke dukungan ganda gitu. Ya ini praktik-praktik yang menurut saya sudah harus dibuang jauh-jauh lah dalam praktik kepemiluan kita gitu ya, agar ke depan kita nggak selalu
berkutat hanya pada soal dukungan-dukungan ganda ini. Karena kalau begitu partai politik itu belum cukup mampu gitu mengorganisir dirinya menjadi partai modern gitu loh. Partai yang betul-betul ikut aturan main ya, partai yang betul-betul tidak kemudian merekayasa dirinya untuk berselisih hanya untuk mendapatkan materi tertentu dari calon dan seterusnya gitu. Sehingga kan dari hal ini jadi ada beberapa partai politik yang nggak mengikutin terus. Nah itu akhirnya bisa kan begitu terjadi. Contoh di Sumatera Utara itu Demokrat misalnya. Padahal bukan Demokrat yang apa namanya menginginkan itu terjadi. Itu akibat dari ada partai lain yang apa namanya mendukung kedua kaki gitu. Terus kemudian di Purwakarta juga begitu kan, ada Hanura yang ganda sehingga Gerindranya menjadi kurang kursinya mungkin gitu ya, karena kurang kursinya, karena yang satu ini sudah ke yang lain gitu. Akhirnya ini juga dirugikan karena setiap partai politik harus kita hitung di belakang dia gitu, itu ada suara rakyat. Kan dia nggak mungkin dapat kursi kan biasanya kan. Mengusulkan calon itu berbasis suara atau kursi. Kecenderungannya itu partai pada kursi yang ada di DPRD setempat gitu kan. Kursi ini kan sebetulnya pilihan rakyat. Maka ketika dia mengusulkan calon hendak mengusulkan calon tertentu, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus katakan itu adalah suara rakyat yang diwakili oleh dia. Sehingga dia punya kursi kan di pemilihan umum sebelumnya. Gitu. Maka sebagian masyarakat ini kan menjadi dirugikan sebetulnya akibat dari ketidakprofesionalan partai politik gitu. Baik, terima kasih Pak Said. Pemirsa, Anda juga dapat melangsungkan pertanyaan Anda kepada sejumlah narasumber kami di sini melalui line telepon di 02151555111 dan kami akan kembali usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami di program Jelang Pilkada.